Oke, selamat malam. Sekarang adalah learning journal yang pertama untuk agenda yang ketiga, di mana tutor untuk agenda ini adalah Nurse Lydia Escape Mars. Jadi di agenda yang ketiga ini, untuk learning journal yang pertama ini kita membahas mengenai ada tugas, yakni identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN. Jadi kita diminta untuk memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita, terutama di divisi kita masing-masing, dan menentukan apa kira-kira yang menjadi isu masalah di sana, dan bagaimana kita mentelaah masalah-masalah tersebut dan memberikan analisa mana yang sebaiknya ditata laksana duluan. Ada metode USG yang dilakukan pada tahap perumusan masalah tersebut dan juga kita diminta untuk membuat video role play mengenai bad and best practice. Nah, untuk tugas ini mengenai identifikasi dan deskripsi isu manajemen, terutama di tempat saya, yakni divisi bedah vaskular dan endovaskular, yang menurut saya menjadi masalah adalah jumlah staf pengajar dan staf medis yang masih kurang. Terus pemeriksaan penunjang berupa CT angiografi itu masih lama waktu tunggunya, dan juga variasi tindakan endovaskular masih sedikit. Setelah ditelaah, dikaji, lalu kita masukkan kepada kolom kita menelaah masalahnya berdasarkan USG, Urgent, Seriousness, and Growth. Setelah ditelaah sedemikian rupa, dapatlah skor yang paling tinggi adalah pemeriksaan penunjang CT angiografi yang waktu tunggunya masih lama. Nah, di sini untuk masalah ini penyebabnya yang mungkin menjadi penyebab kenapa ini bisa terjadi, setelah ditelaah kemungkinan besar adalah karena memang jumlah pasien tersebut yang sangat banyak. Karena M Jamil merupakan rumah sakit pusat rujukan, jadi pasien banyak yang datang ke situ. Sedangkan mesin CT scan-nya itu nggak cukup untuk menampung jumlah pasien, sehingga pasien tersebut ya, mau tidak mau akan semakin lama waktu tunggunya, karena kapasitas mesin tidak akan bisa dipaksa. Mereka punya limit yang hanya bisa digunakan sekian pasien per hari. Nah, dan juga kemungkinan besar jumlah hari radiologinya juga saya rasa kurang, sehingga radiologi itu sendiri kan tidak hanya memeriksa CT scan aja, ada USG, ada pemeriksaan MRI dan sebagainya, banyak sekali. Jadi sepertinya bakal butuh tim yang lebih banyak untuk menata laksana pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu ini. Nah, dengan munculnya masalah ini tentu akan ada dampaknya, dampak yang tampak dengan tertundanya pemeriksaan ini adalah otomatis pasien tidak akan sama kondisinya. Kondisi yang saat sekarang dimintakan pemeriksaan CT angiografi akan berbeda jika seandainya pasiennya tertunda 1 bulan ataupun 2 minggu. Jadi kendalanya adalah kita nggak mendapatkan kondisi pasien yang memang sama pada saat kita minta. Ada kemungkinan progresivitas penyakitnya akan membuat gambaran organ internalnya akan semakin berbeda. Penyakitnya akan berbeda dari yang kita tampak pada saat awal. Selain itu, dengan lamanya waktu tunggu, otomatis itu akan membuat pasien tersebut akan kurang
akan menganggap rumah sakit ini kurang kredibel. Jadi mereka akan berusaha untuk mencari rumah sakit lain. Nah, kalau seandainya masih di rumah sakit pemerintahan, mereka perginya nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan adalah pasien akan berusaha untuk mencari rumah sakit lain, rumah sakit swasta lain. Dalam negeri bolehlah, tapi kalau seandainya mereka berusaha untuk mencari rumah sakit swasta di luar negeri, maka itu akan menjadi suatu nilai jelek bagi kita, dimana sebaiknya memang kita sebagai yang mengurus rumah sakitnya harusnya aware terhadap hal itu, sehingga bagaimana caranya pasien tidak lari ke rumah sakit luar negeri gitu. Nah, caranya ya otomatis kita harus membuat pasien menganggap bahwa rumah sakit kita kredibel. Itu adalah salah satu caranya kalau menurut saya. Jadi menarik pada hari pertama ini karena kita harus mencari isu, sehingga kita harus membuka mata, buka telinga, dan juga buka pikiran dan perasaan. Dan kita harus melakukan analisa terhadap masalah itu, karena nggak mungkin semua masalah kita tata laksana secara serentak. Kita harus mencari mana yang lebih prioritas. Jadi dengan demikian kita akan tahu nih mana masalah yang harus kita kerjakan dulu dan mana yang bisa kita kerjakan kemudian. Jadi begitulah untuk hari pertama ini. Menarik untuk dibahas karena berhubungan langsung dengan bagaimana kita menyikapi lingkungan kerja kita sendiri gitu. Jadi saya rasa demikian untuk learning journal saya di hari pertama di agenda ketiga ini. Dan tentunya saya juga mohon maaf karena ini juga telat saya ngumpulinnya, karena ya banyaknya kerjaan di rumah sakit yang memang tidak bisa ditinggal. Demikian.